Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita untuk ngaji bersama di rumah Mama Dede. Nah, yang sudah hadir siap-siap untuk ngaji bersama Mama Dede. Dari mana ini Ibu? Luar biasa, dari Pondok Cabe ya? Bukan, Pulau Cangkir Tangerang. Pulau Cangkir Tangerang? Iya. Kelihatan banget wajahnya bahagia-bahagia. Masya Allah. Biasa banget nih pasti bikinin kopi dalam cangkir buat suaminya Bu ya. Pasti ini wajah-wajah yang disayang sama suami, betul Bu? Amin, Masya Allah. Ini wajah-wajah kalau terlihat bahagia karena disayang sama suami. Masya Allah, Mas Bedu, ini saking ibu ini disayang suaminya, dari jam 3 pagi ibu-ibu itu udah menuju ke sini. Jadi dari sebelum jam 3 pagi, itu suaminya udah dimasakin makanan sarapan ya Bu. Masya Allah. Udah disiapin anduk Bu ya? Udah. Anduk anget. Anduk anget, air panas. Air panas buat Iya. mandi gitu. Zara, Ah. kamu tahu nggak sebenarnya apa yang membuat istri itu ya bahagia ketika mendengar kalimat dari suami? Apa tuh Mas Bedu? Zara kan belum berkeluarga jadi nggak tahu nih, kasih tahu dong. Ah nggak? Apa? Ketika suami bilang, "Mah, udah masuk ya." Apanya? Transferan. Oh, transferan. Kirain anaknya udah masuk ke sekolah, Mah udah masuk ya Iya. laporan Mah, gitu. udah masuk ya transferannya. Istri Bahagia. langsung bahagia, jigrak-jigrak, Wah. kejut-kejut. Ada lagi Mas Bedu yang lebih bahagia kalau gitu. Apa? Kalau itu mah nggak seberapa kalau cuma masuk doang. Tapi kalau kata-kata gini, sayang untuk mulai bulan ini sampai bulan seterusnya, setiap bulan saya tambahin 10 juta ya. Gitu Aduh. dong. Terus tambah Bahagia lagi. banget ya Bu. Tambah sedang lagi. Terus suaminya bilang, tapi bisa cairnya kalau umurnya 65 tahun. Iya, emang dikata JHT, jaminan hari tua, ketenaga kerjaan. Jahat itu bukan jaminan hari tua. Iya. Jahat. Jahat. Kamu jahat, kamu Kamu jahat. jahat, gitu. Udah deh, daripada kita nanti kemana-mana. Tapi yang Iya, pasti iya, nih, Mas Bedu, untuk istri yang disayang sama suami itu nggak cuma materi doang, tapi kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu kemana satu? Atit. Oh gitu. Baru damang. Alhamdulillah. Insya Allah. Nih bajunya sampai moronyoy. Ngonya. Moronyoy itu Moronyoy. buricak burinong. Oh, gemerlap. Begitu lihat gini. Tajam ke mata. Iya, glamor. Glamor. Kata orang. Beda. Beda ya, Mas? Glamour mah mewah. Wah. Kalau buricak burinong kena cahaya ceng ceng ceng. Kalau kata orang kita mentrelep. Nah gitu. Kerlap-kerlip. Mentrelep. Lagi ngobrol naon? Ini saya melihat ibu-ibu ini yang hadir nih wajah-wajah yang disayang sama suaminya, mah. Insya Allah Insya mudah-mudahan. Allah. Ya, Istri-istri yang disayang sama suaminya. Iya. Dibahagiakan sama suaminya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus begitu tugas suami. Harus kan Mah? Tapi kan kata Mas Bedu, bahagia kalau senangnya dikasih materi. Sebenarnya kan nggak cuma itu ya Mah, Nggak kasih cukup. sayang. Pandangan Dimanja. mata. Romantis kayak Rasulullah. Kedipan mata.
yang menyejukkan. Waduh. Belayan. Aduh. Udah pernah kasih sayang ke istri tapi dibilang pelit. Waktu mau kasih, sayang ntar aja. Ya bilang iya, pelit. lu berarti emang koret lu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kewajiban suami membahagiakan istri. Kewajiban suami membahagiakan istri. Kenapa? Kita lihat tujuan pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ar-Rum 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan buat kalian para suami, istri kalian min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Buat apa orang menikah? Agar sakinah, tenang dan tentram. Dari keluarga yang sakinah tadi Allah berikan rasa kasih dan sayang. Ini tanda bagi orang-orang yang berpikir. Nah, karena memang tujuan daripada pernikahan untuk sakinah, ada mawadah, ada rahmah, maka suami istri punya kewajiban saling memberikan kebahagiaan satu dengan yang lain. Apa sih resepnya agar suami memberikan kebahagiaan kepada istri? Istri juga memberikan kebahagiaan kepada suami. Yang pertama, sebagai seorang muslim, suami harus mengerti tentang agama. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dikehendaki untuk melakukan seluruh kebaikan, maka orang tadi harus mengerti agama. Apa maksud daripada hadis ini? Kalau kita pengen menjadi orang baik, ngerti dulu agama. Dalam agama itu sudah diajarkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram dalam agama. Artinya apa? Orang yang jauh dari agama, orang yang tidak mau mengerjakan agama dan cabang-cabang dari ajaran agama tadi, jauh daripada mendapatkan kebaikan. Jadi suami ini harus ngerti agama. Saya sebagai suami punya istri, kewajiban saya bagaimana sama istri biar senang, biar bahagia. Toh dalam agama kita diajarkan suami harus Membahagiakan istri. belajar agama untuk iya, untuk ke situ larinya. Iya. Untuk membahagiakan istrinya. Yang kedua, benar tadi kata Jahra. Iya, Mah. Yang namanya suami tidak cukup hanya ngasih materi. Hanya ngasih keduniaan, tidak cukup. Tapi suami pun wajib tahu bagaimana agama istrinya. Bagaimana agama anaknya. Bagaimana sikap istrinya. Bagaimana sikap anak-anaknya. Benar nggak kata agama? Salah nggak kata agama? Maaf dalam tanda kutip. Tidak sedikit di masyarakat kita jangan-jangan suami-suami di sini nih. Ngasih bini cuman materi. Kasih rumah gede, mobil, gelang, pakaian, makanan yang enak. Tapi agamanya nggak diperhatikan. Astagfirullah. Suami ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki kepala keluarga, pelindung keluarga, pengayom keluarga, pendidik keluarga, mengarahkan keluarga. Artinya kalian para suami, kalau pengen membuat istri bahagia, ajarkan istri kalian dalam beragama. Makanya kepala keluarga wajib mengarahkan bagaimana agama yang benar. Karena baik buruknya mereka kembali kepada imam. Inilah yang dimaksud dengan imam dalam keluarga. Mengarahkan baik buruknya seluruh keluarga kita. Di kita mah kadang-kadang ada perempuan yang salah kaprah. Mama, saya mah sebel banget sama suami saya. Tidak pernah menjadi imam sholat. Bukan imam sholat maksudnya, kepala keluarga. Keluarga. Imam itu kepala keluarga, bukan ngimamin sholat. Laki-laki mah sembahyang wajibnya di masjid gitu. Jadi jangan salah kaprah. Habis mungkin pada saat sebelum menikah kali istrinya bilang gitu, maukah kau bakal jadi makmumku gitu. Suaminya. Suaminya ngomong gitu kali mah ya ke istrinya gitu kan. Kalau orang yang ngerti agama nggak bakal ngomong gitu. Itu orang yang ngomong tapi tidak mengerti agama. Ngerti agama. Nah ternyata bahwa suami itu harus belajar agama untuk bisa membahagiakan seorang istri. Gitu Betul, ya, karena dalam agama diatur
bagaimana berumah tangga. Tangga agar sakinah mawaddah warahmah. Setelah ini kita bahas lagi. Jadi jangan kemana-mana bagaimana suami memiliki kewajiban dalam membahagiakan seorang istri. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mari Ma, kita lanjutkan kembali. Ya, Silakan Mah. setelah suami menjadi imam, kepala keluarga, pengayom keluarga, pelindung keluarga, pendidik keluarga, mengarahkan keluarga, apalagi yang bisa bahkan istri. Membagian istri apa lagi? Suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Hakul mar'ati ala jauji. Ayut imaha ida'at am. Wayak suha idak tasa. Wadribulu wajha. Walayu qadbihu. Walahjuru ila pilbet. Kewajiban suami buat istri kalian. Memberi makan sesuai yang dimakan suami. Memberikan pakaian sesuai yang dia pakai suami. Tidak boleh memukul wajah istrinya. Tidak boleh memanggil dengan panggilan buruk. Tidak boleh menjauhi istri kecuali dalam rumah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk membahagiakan para istri. Yang pertama, suami ngasih makan kepada istri sesuai dia makan suami. Kalau suami makan yang enak, bininya kasih yang makan. Iyalah, Mah. Jangan curang loh. Suami makan yang enak-enak, bininya dikasihnya yang tidak Yang enak. nggak enak. Ya Allah. Salah. Ya. Kalau makan ayam, suami makan dada, istri makan paha. Heeh, Suami makan paha, istri makan dada. Itu benar. benar. Yang salah mana? Suami makan dada sama paha, bininya makannya ceker doang sama leher. Kecuali Ya kalau bininya nggak doyan dada, nggak doyan paha. Sama kepala sama Doyan Suami. ceker doang sama leher. Ya Ibu doyan dada ayam, Doyan. pahanya doyan. Doyan. Ceker sama leher doyan. Doyan semua. Oh iya. Iya, emang ayam seekor yang doyan semua, Pak. Apa bulu-bulunya doyan, ada bulu-bulunya, Bu? Enggak. Enggak lah Tuh. bulunya. Iya, iya, iya. Artinya punten, orang tua zaman dahulu kala salah. Iya Mah. Kalau punya makanan enak ditaruh di keropak yang tinggi. Nenek moyang dulu kan Supaya susah ngambilnya. katanya jangan lu makan ya buat babak lu gitu. Oh, Ya iya, Allah. benar. Itu salah. Tapi sekarang udah berubah. Beda sekarang zamannya ya Bu. Bener nggak Bu? Sekarang mah makanan mau Lu taruh ngalamin kulkas begitu nggak tuh? Yang tua-tua mungkin ngalamin di kampung ya. Ini contoh. Yang kedua, kalau suami pengen membahagiakan istri, kalau ngebeli istri baju sesuai seimbang harganya dengan harga baju suami. Kalau suami beli baju 200.000, istrinya 200.000. Itu baru seimbang, itu bahagia. Yang salah mana? Suami 200.000, bininya ceban cie. Coba Itu salah. Coba Bu atuh. Sekali nyuci dower. Longgar Tapi ya. kalau saya perhatikan baju para suami dengan istrinya, saya kan tukang baju, jadi Iya, tahu iya. mahalan baju bininya. Benar. Ya. Artinya suaminya udah pada bener nih, udah pada baik. Benar, iya, iya. Alhamdulillah. Ya kan? Iya, benar. Yang ketiga, kalau ingin istri bahagia, suami tidak boleh memukul istrinya. Tidak boleh menyakiti istrinya. Ya. Jangan ada KDRT. Yang keempat, suami tidak boleh memanggil dengan panggilan buruk. Rasulullah mengajarkan manggil istrinya, ya Humairah. Istriku yang pipinya kemerah-merahan. Sejarah mengabarkan Siti Aisyah bule kena panas matahari merah. Masya Allah. Orang Pulau Cangkir, Masya Allah, sawah mateng, sawah mentah, pengen merah, plok. Dimerahin. Merah-merahin. Kayak tomat ya, Pak. Padahal di pantai rumahnya Iya. mereka. Masya Allah, luar biasa. Jadi tidak boleh memanggil dengan panggilan buruk. Memanggil pasangan Anda dengan panggilan baik yang dimana ketika Anda memanggilnya, istri Anda bersenang, Bunga-bunga. bahagia. Kalau baru nikah yang sayang. Iya. 2 tahun menikah yang pala lupeang. Iya. 40 tahun menikah gendut. Jangan gitu-gitu amat, gendut juga nggak begitu ya. Masya Allah. Biasa aja ya. Iya Mah. Karena kita gendut ya. Bukan gue, kita. Tuh, Iya. yang kelima, yang namanya suami untuk membahagiakan istri tidak boleh menjauhi istri kecuali dalam rumah. Apa maksudnya? Kalau ada masalah, ada keributan, suami istri berantem, wajar dong. Siapa sih yang nggak pernah berantem? Benar nggak? Iya, betul. Mah. Berdua rumah tangga berapa tahun? 12 mah. Pernah berantem apa sering? Sering. Jujur sekali. No, semua anak-anak.
Jadi ribut berantem jangan suami keluar rumah. Iya, iya. Di luar banyak cewek penggoda. Bener mah. Jangan istri keluar rumah. Kata suami, gua mau ngusir kagak, nyari serep. Iya. Hati-hati. Allah, hati-hati. Ini untuk membahagiakan. Jadi, bagaimana Allah berfirman, memberikan apakah? Tadi udah dengan makanan, dengan pakaian. Liunfik dzu sa'atin min sa'atih. Suami yang punya keluasan rezeki, ngasih rezekinya yang luas. Jadi kalau rezekinya sedikit, sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang sesuai kemampuan yang dia miliki. Kemudian apalagi kewajiban suami? Siapkan waktu untuk bercengkrama dengan istri. Biar nggak bete. Kadang-kadang jalan-jalan. Iya. Kadang-kadang ajak makan. Nggak usah lah mahal-mahal. Contoh yang membuat bahagia. Kadang-kadang nih ya. Kalau habis maghrib kan di pinggir jalan tuh banyak yang tukang uduk sama ayam goreng, bebek goreng tuh kan. Kang jajanan banyak lah. Nah, tukang jajanan. Duduk aja di situ sama anak-anak bini. Udah pada girang aja tuh, aja saja girang. Emang nggak usah tempat mahal dah. Diajak ke warung aja girang dia mama, diajak warung gitu kan. Diajak doang. Diajak doang. Dah lu mah Nggak dibeliin. Belanja. Jadi, jadi maksud mama gitu. Atau misalnya maaf dalam tanda kutip, Anda lagi senggang di rumah di para suami, antar bininya ke pasar. Jadi bukan hanya di parkiran, yuk beli apa? Itu senang. Itu Masya Allah membuat mereka akan bahagia. Kemudian apa? Kadang-kadang bercanda. Jadi suami jangan serius. Merengut aja, manyut aja, diktator, bete jadi bini. Iya mah. Kadang-kadang bercanda, bercengkrama. Bukankah Rasul pun mengajarkan suatu saat pernah lomba lari dengan Siti Aisyah? Siti Aisyah menang. Suatu ketika lomba lari lagi, Rasul yang menang. Rasul mengatakan ini adalah mengalahkan yang dulu. Bayar kalau kita mah. Contoh, ketika ada orang-orang sedang bermain-main di samping masjid, Rasul lihat Siti Aisyah ngeliatin aja. Ih kayak senang istri saya. Rasul menyiapkan pundaknya. Dagu Siti Aisyah di pundak Rasulullah. Untuk menonton yang sedang pada main bola. Sudah lama? Sudah ya Aisyah? Belum. Kata Siti Aisyah, saya bukan pengen lihat yang main. Pengen menunjukkan kepada mereka yang bermain betapa mesranya saya dengan suami saya. Sehingga dagu saya disimpan di pundak suami saya. Pernahkah Anda menyiapkan pundak untuk dagu istri Anda? Kurang mesra loh. Kan dagu kadang-kadang kaki di sini, Pak. Kaki. Ya Allah masa kaki Mas Bedu. Jadi tidur kan satu tempat tidur kan kita rame-rame, kadang kaki di sini. Oh, muter. kurang gede tempat tidur lu. Besok beli yang gede. Jadi di antaranya, kalau Anda pulang ke rumah jangan membuat istri bete. Iya mah. Tanya ada masalah apa? Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana keadaan dapur kita? Itu suami bertanya, istri pasti bahagia. Jadi tolong, Iya mah. tolong para suami bahagiakan kami para istri. Karena apa? Walau bagaimanapun kalian tanpa istri, Masya Allah. Lihat bagaimana Rasulullah menghargai istrinya. Benar. Masya Allah. Lihat bagaimana Umar bin Khattab istrinya marah-marah, dia tidak ngomel. Kenapa? Mereka tahu persis yang membuat semuanya beres dalam rumah tangga. Karena kita para istri. Begitu. Bener mah. Iya. Tanpa dia, Masya Allah. Iya. Bisa apa kalian? Gak ada anak-anak ya mah? Yang ngurusin anak, yang hamil, yang melahirkan, yang menyusui, yang masak, yang nyiapin pakaian, yang nyiapin kamar, yang nyapu, yang ngepel mereka. Makanya hargai para istri, bahagiakan mereka, insya Allah rumah tangga samawa dalam genggaman kalian semua. Seandainya pun ditukar suami jadi istri juga belum tentu bisa tuh suami itu, Bang, ya. Nggak kuat. Nggak usah jauh-jauh, seminggu, sehari aja tukar posisinya. Nggak kuat mah. Nggak kuat dandannya. Bini lu dandan mulu. Ini mah enggak tuh biasa aja ya Bu. Masya Allah. Dah. Baiklah Mama, terima kasih ya Pak. Nanti kita lanjutin lagi ya Pak ya. Jemaah yang ada di studio, ibu-ibu pasti udah gak sabar nih. Mau nanya sama Mama kan? Tapi setelah ini ya Bu ya. Tentunya ini jemaah yang ada di rumah juga Mama akan menjawab pertanyaan yang dari Instagram @rumahmamadede_tv1. Mengenai tema kita hari ini yaitu kewajiban suami membahagiakan istri. Kewajiban Anda tetap di sini. Jangan kemana-mana di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah mama.
Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Ya, Ibu, siapa nih yang merasa belum dibahagiakan suaminya mau bertanya? Waduh. Sama Mama, silakan. Berdiri. Berdiri. Iya, diri. Siapa tahu udah sangat bahagia. Sangat bahagia, mau berbagi pengalaman nih. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sumerah dari Majelis Taklim Nurun Nisa, Boleh Cangkir, Tangerang. Galau nih, Ma. Ada apa Bu Sumirah? Mau nanya, bagaimana sikap seorang istri jika suaminya masih mempunyai kedua orang tua, kemudian orang tua perempuannya masih membutuhkan pelayanan dari anaknya, atau contohnya suami saya misalkan. Kemudian sedangkan mertua itu atau mertua saya masih mempunyai suami dan keluarga yang lainnya. Nah kemudian tiba-tiba sakit, kemudian diantar oleh suami saya, oleh anaknya. Nah kebetulan sayanya sedang ngidam atau masih hamil muda, membutuhkan seorang suami. Kemudian suami sayanya sampai dibawa ke rumah sakit, sampai dirawat, itunya Pak, mertua sayanya misalkan. Kemudian sampai seminggu atau berapa hari lah gitu, ditinggal istrinya gitu. Nah kemudian hati sayanya kurang begitu senang. Artinya ditinggal berhari-hari, malam ya sendirian gitu. Nah bagaimana sikap saya, apakah merelakan, meridhokan, ataukah saya berdosa jika saya menuntut? Nah, itu pertanyaan saya, Mama. Oke, Ibu Sumirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Sumirah, wabarakatuh. sangat jelas pertanyaannya. Yang namanya bakti sama orang tua, tidak ada batas sampai orang tadi menikah. Ya. Suami Anda kayak Bedu, kayak Agus, Ijul, kayak semuanya tetap wajib bakti sama orang tua mereka. Ridallah pi ridal waidan, suhtullah pi suhtil waidan. Cuman benar, suami Anda sangat benar, sangat benar. Bahkan kalau dia cuek, dia berdosa. Karena bakti sama orang tua nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Cuman kalau misalnya sampai seminggu kagak pulang. Berhari-hari bahkan. Berhari-hari. Kan ada suaminya, ada bapaknya, ada mertuanya yang laki. Iya. Ada saudara kandung yang lain. Betul. Jadi kalau buat ngurusin sehari 2 hari boleh jadi. Nanti berbagi waktu dengan yang lain. Biar yang lain pun kebagian dapat pahala. Kita sebagai istri jangan mentang-mentang saya kan lagi ngidam, lagi hamil. Kan ngidam hamil kepengenan gue. Bener nggak? Pengen hamil, maka bersyukur ya Allah saya punya suami, saya ngurusin emaknya. Barokah. Mudah-mudahan anak yang dikandung jadi anak soleh, anak yang solihah. Amin. Punya suami, punya ayah yang bakti sama ibunya. Anda wajib ridho. Kapan lagi kesempatan suami Anda untuk bakti sama orang tuanya? Mumpung masih hidup, keburu meninggal, ada penyesalan. Jadi para istri wajib sadar, wajib tahu suami kita tidak keluar dari belahan batu. Tapi punya ibu yang mengandung, melahirkan, menyusukan. Dan kalau bakti kepada mereka, keberkahan datang kepada rumah tangga kalian. Wajib ridho, Anda wajib ikhlas. Anda harus bersyukur kepada Allah punya suami yang bakti sama orang tuanya. Begitu Ibu Sumirah. Harusnya kalau suaminya cuek aja kita yang harus ngasih tahu. Benar, Mah. Jadi bersyukur Anda. Cuman yang seminggu itu harusnya ganti-ganti saudara atau siapa aja. Khawatir Gitu. nanti merawat ibu dijadikan alasan untuk ke tempat yang lain. Nah, mungkin istri curiga gitu kali ya, Pak ya. Alah. Kalau ada pemikiran negatif dari seorang istri. Jangan. Jangan seperti Jangan, itu. insya Allah. Jangan suzon. Insya Allah memang benar-benar merawat istri, merawat ibunya. Walaupun harus berminggu-minggu ya, Pak ya. Begitu Ibu Sumirah ya. Iya Bu. Bersyukur punya suami yang berbakti kepada orang tuanya. Apalagi terutama kepada ibunya nih. Iya. Insya Allah anak yang Kandung. Ya. Anak yang soleh dan soleh. Berapa bulan? Dikit lagi mah. Jadi pastinya kita terapkan selalu berhusnuzon ya Mah. Karena toh nantinya juga ibu kan menjadi orang tua. Nanti anak ibu juga akan berkeluarga. Pasti ibu juga pengen anak ibu pas ibu Bakti tua sama sakit. orang tua. Bakti juga. Jadi itu aja mindsetnya ya Bu ya. Silahkan. Amin. Ya baik silakan setelah Ibu Sumirah ada Ibu siapa lagi? Yang mau tanya kepada Mama? Silakan Ibu. Berdiri.
Iya, silakan. Terbalik Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mangga. Ini mah saya sendiri ya, Ma ya. Ibu namanya siapa? Siapa, Bu? Bu Rokayah Rokayah, roknya Ayu. dari Orang Majelis kaya. Ta'lim Nurunisa Pulau Cangkir Tangerang. Mangga Bu Tentang Rokayah. kayu. Ini suami saya udah izin sih mau berangkatnya seminggu sekali. Gimana ada kasih sayang sama saya? Berangkat kemana maksud Bu Rokayah? Kurang tahu. Saya juga enggak seuzon sih, saya juga katanya kerja. Apa Anda tidak pernah menyelidiki di mana Enggak kerja pernah, suami Mama. Anda? Enggak pernah. Bilangnya ke Anu gitu. Anda menikah sudah berapa lama? Dari 2004. 2004 sekarang 2022. Berarti 17. sekitar 18 tahun ya. 17 tahun. 17-18 tahun. Ya, sekarang juga enggak ada, mah. Gimana itu cara membahagiain istri? Nggak ada Orang apanya. suami saya, bahkan sekarang aja saya ke sini enggak ada. Suaminya. Bapaknya iya. Oh, Ibu pengen suaminya ikut kemari gitu maksudnya. Bukan. Bukan. Saya tanya, Bu. Punten ya Bu Rokayah. Iya. Karena Anda bertanya kepada saya. Saya tanya. Apakah selama Anda berumah tangga 17 tahun dengan suami Anda, tahu nggak teman daripada suami Anda? Teman tapi ditanya sama saya tuh kurang tahu aja. Apakah kalau dia pulang ke rumah suka bercerita ada sahabatnya? Ada, tapi saya nggak terlalu mendetil sih, Ma. Ini salah Anda. Punten ya. Salah Anda. Harusnya kita sebagai pasangan hidup daripada suami Anda cari tahu di mana tempat dia bekerja. Di mana dia kumpulnya. Apakah tempat pekerjaannya halal apa haram? Punten ya. Karena menentukan baik buruknya keluarga kita. Jadi saran saya, Ibu jangan nggak bisa begitu. Atau punten. Kalau Ibu tidak langsung bisa nyelidiki sendiri, kan bisa nyuruh orang. Bisa minta tolong. Misalnya tukang Iya, ojek atau siapa keluarga yang nyelidiki dia di mana. Jangan sampai beli kucing dalam karung. Jadi berat kalau begitu. Berat. Kenapa? Karena semuanya wajib transparan dalam rumah tangga. Benar nggak, Du? Terbuka. Terbuka. Harus ketahuan di mana dia kerja. Halal apa haram tempat kerjanya. Bergaul dengan orang baik atau tidak baik. Maaf dalam tanda kutip. Pergi seminggu. Kalau pulang berapa hari? Nanti besok ada. Enggak berapa hari di rumahnya, Bu, maksudnya? Paling 2 hari. Oh, 2 hari, lebih lama pergi lagi dua. seminggu. Iya. Maaf sekali lagi, bukan saya curiga apa-apa. Walau bagaimanapun sebagai istri pengen bahagia dengan suaminya. Kita wajib tahu siapa suami kita. Wajib tahu di mana kerjaan dia, halal apa haramnya, bergaul dengan siapa. Sekali lagi, bukannya untuk apa-apa. Untuk ketenangan batin kita, Ibu cari orang yang bisa menyelidiki di mana dia bekerja. Udah, makasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ternyata- kalau ada Lisa dari teman-teman laki-laki Ana Bawi sih kayaknya udah jelas. Itu Iya, karena para laki-laki ini mungkin tahu nih, Bu, track recordnya seperti apa berdasarkan pengalaman. Jadi maaf, itu bukan sabar. bukan. Iya. Sabar itu Cuek bergerak. beda sama sabar itu. Itu cuek. Cuek ya. Bu, ya. Cuek. Ngebodo amat itu Mah ya, Mah. Oke. Kebodoting. Baik. Jadi sebenarnya gitu- kalau maksud Mama adalah Ibu cari tahu kemana suami Ibu, amankah, benarkah lokasinya, kepastiannya. Kalau memang sudah tahu ya kalau Ibu mau sabar ya udah terserah gitu. Kalau Ya, kalau tapi harus memang tahu Ibu dulu. udah tahu, tinggal diambil tindakannya seperti apa selanjutnya gitu ya, Mbak. Apa punya istri yang baru di itu sono kita. kecurigaan kita itu, Bu. Itu maksudnya Bu Rokayah, Maksud- oke? Saya Oke. nggak manas-manasin karena Anda bertanya kepada saya. Iya. Ya, kalau gitu Mama nanti kita lanjutin lagi ya. Mangga. Tentunya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari jamaah maupun dari Instagram. Tapi kita harus lihat dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Yap, silakan setelah Ibu Subira, Ibu Rokayah, ada Ibu siapa lagi yang mau bertanya kepada Mama Dede? Iya. silakan, Berdiri. Bu. Berdiri. Apakah Jangan Ibu- dibuang, Bu. Oh iya. jangan dibuang. Ibu Rokayah Raya? Namanya siapa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Najia.
Dari Majelis Taklim Nurun Nisa Pulau Cangkir, Tangerang. Oke Bu Siti. Galau, Ma. Ada apa Bu Siti? Sabar ya Bu. Oh belum ngomongnya. Tuh kan, saya curiga kan, udah langsung nangis. Gimana caranya melatih sabar? Tuh bener kan mah, udah bilang. Ibu Siti dan siapapun hidup di alam dunia ini adalah cobaan. Hidup di alam dunia ini adalah ujian. Iya. Masya Allah. Wa nablukum bisari wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Al-Anbiya ayat 35. Semua manusia diberikan musibah ujian. Yang buruk, yang baik. Hanya kepada kami kalian kembali. Ujian, musibah datang dari orang-orang terdekat Bu Siti. Anda lihat dalam Al-Baqarah 155. Wala menabluwannakum bisai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat tamarat. Fabassiris sabirin alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia semua tanpa kecuali kata Allah diberikan sedikit ketakutan. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa dia? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiap ada musibah dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Mutlak. Tidak bisa tawar-menawar. Semua manusia di alam dunia diuji dengan berbagai macam. Cuman musibahnya tiap orang beda-beda tapi dapat musibah. Ada yang suaminya baik, bininya centil. Ada yang bininya baik, suaminya ganjen. Suami istri baik, anak pertama ngelawan. Yang kedua baik, yang ketiga ngerongrong. Yang ketiga baik, yang keempat. Suami istri anak-anak semuanya baik, bapak kandung nyebelin. Ibu kandung nyebelin, saudara kandung nyebelin. Semuanya baik, mertua nyebelin, ipar nyebelin, menantu nyebelin. Sopir nyebelin, pembantu nyebelin, tetangga nyebelin. Ekonomi nyebelin, kesehatan nyebelin. Semua orang kebagian Bu. Tapi kata Allah, wabassiris sabirin. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa orang yang sabar? Yang tiap ada musibah dari manapun datangnya, dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi, yang namanya sabar nggak ada habisnya. Kita banyak yang salah. Ya awalnya gua sabar, lama-kelamaan sabar gue habis. Salah Bu. Allah berfirman dalam Ali Imran 200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Hei orang yang beriman, bersabar kamu. Bertahan dengan kesabaranmu. Siap siaga dengan kesabaranmu. Bertakwa kepada Allah, niscaya jadi orang yang beruntung. Begitu Bu Siti. Iya. Baik. Terima kasih Bu Siti. Pastinya juga mah kalau di masa pandemi sekarang nih, sebelum kita berdoa nih, banyak yang ini mah ayang. Gue nggak butuh ayang, butuhnya uang gitu mah. Karena banyak kan pada nganggur mah. Nah itu banyak banget tuh lagi viral juga di sosial media nuh mah. Gimana tuh mas, suaminya malah mau ayang-ayangan. Maaf ya, yang namanya hidup bukan hanya bersayang-sayang. Bukan hanya bercinta-cinta. Tapi realita kita butuh makan. Yang namanya perut nggak bisa dibesokin. Iya. Berpelukan, bercinta, bermesra, nggak punya beras makan apa loh? Makan. Jadi makanya bukan hanya ayang-ayang, buktikan rasa sayang dengan nih beras, nih bawang, nih cabe, nih tomat, nih telur, nih ayam, nih daging. Begitu. Ngapain sayang-sayang kagak ada duitnya? Lapar lu berdua. Nah itu dia. Sampai ya mah. Kagak bisa lah. Mau nggak buruk kaya? Enggak mah. Oke, Mama terima kasih banyak ya Mah tausiahnya hari ini ya Mah ya. Masya Allah. Nah jamaah tadi kita sudah simak tausiah Mama mengenai kewajiban suami dalam membahagiakan istri. Tentunya tadi Mama sampaikan arijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi sebagai imam di keluarga, suami jangan hanya mungkin bisa menyayangi saja, tapi juga butuh perhatian, lalu juga menafkahi lahir dan batin, dan juga jangan sampai berkata kasar, mengucap kata-kata yang buruk,
kepada istri, apalagi kalau sampai main tangan. Nauzubillah min zalik. Karena Rasulullah juga bersabda, katanya sebaik-baiknya dari kalian adalah yang memperlakukan istrinya dengan baik. Yuk kita banyak berdoa yuk agar kita bisa memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Silakan Mama. Pemirsa, ibu-ibu yang hadir di studio, angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan ya Allah pasangan kami, pasangan yang menyayangi kami, saling mencintai, saling tolong menolong, saling bermusyawarah. Kalau kami punya kesalahan, saling memaafkan ya Allah. Kami bermohon dari hati yang paling dalam, jadikan anak turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Berikan ya Allah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak. Kami niatkan buat ibadah kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah. Pasangan kami, suami memperhatikan kami sebagai istrinya. Kami pun istri punya kewajiban memperhatikan suami-suami kami ya Allah. Agar kami mendapatkan rumah tangga yang kami harapkan. Rumah tangga yang samawa. Sakinah, mawadah, warahmah. Tentu dengan ridho darimu, bimbingan darimu, izin darimu ya Allah, dengan kudrat iradat darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Anda Mawi terima kasih. Dan terima kasih Ibu dari jamaah Pulau Cangkir Tangerang sudah hadir ke studio rumah Mama Dede. Dan bagi Anda yang ingin hadir langsung ke studio rumah Mama Dede, kami persilakan Anda hubungi akun Instagram kami di @rumahmamadede_tv1. Gratis dan tidak dipungut biaya. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.